Baik, Ustaz, di tengah maraknya tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren, Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta ini memberikan tanggapan atas penanganan serta pencegahan problematika yang kerap terjadi antar santri. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Sejumlah tindak kekerasan belakangan ini marak terjadi di lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren. Namun, nyatanya tidak semua pesantren memiliki image buruk akan hal itu. Salah satu pesantren yang bersikap tegas menangani setiap permasalahan yang ada di lingkungan santri ialah Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Sebagai lembaga pendidikan yang didominasi kurikulum agama, para santri dididik untuk menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran serta mampu bersaing dengan kemajuan zaman. Meski potensi adanya konflik di antara santri kerap terjadi, namun pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah memastikan adanya langkah pencegahan yang konkret. Bagian yang namanya pencegahan itu pun sebenarnya sudah kita lakukan. Seperti misalnya selalu mengingatkan mereka dengan akhlak, dengan penanaman nilai, dengan tausiah, rutin selalu kita sampaikan bagaimana Nabi menjalankan pendidikan untuk umatnya, bagaimana kelembutan, keteladanan dan segala macam itu sebenarnya sudah ingatkan. Hanya tadi potensi itu selalu ada, dan itu insya Allah kita tidak akan tinggal diam. Selalu kalau ada kasus langsung bagian disiplin itu sudah langsung bergerak mencari siapa yang salah, siapa yang tidak salah. Para santri pun mengaku banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dan tidak termakan isu negatif yang saat ini berkembang. Kita di sini diajarkan untuk terus dapat berbagi kebaikan kepada orang lain, berbagi kebaikan, menimba ilmu agama yang sangat tidak memungkinkan kita untuk dapat melakukan hal-hal seperti itu. Jadi jangan berpikiran bahwa pesantren ini melakukan kekerasan itu berakibat pada seluruh pondok pesantren dan mencoreng seluruh nama baik pada pesantren. Jadi tidak seperti itu. Tidak semua pesantren seperti itu. Dan mengenai isu-isu yang terkait tentang garis miring ataupun isu-isu miring yang mengenai pesantren, itu menurut saya pribadi adalah hal yang kurang benar. Karena kenapa? Sepengalaman saya 6 tahun di Darun Najah adalah hal-hal yang paling menyenangkan, hal-hal yang paling seru, dan hal mungkin yang paling menantang. Karena suka, duka, sedih saya lalui selama 6 tahun ini. Tetapi sama sekali tidak ada yang namanya kekerasan, pembulian, dan peremehan pribadi masing-masing di Darun Najah. Dunia pendidikan kita memang masih menyisakan berbagai masalah kompleks yang perlu perhatian serius dari pemangku kepentingan, guru, pemerhati pendidikan, dan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, menanamkan hakikat amal ma'ruf dan nahi mungkar dirasa penting bagi setiap santri sebagai upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Dari Jakarta, Krusita Maharani, Dedi Suhardiman melaporkan. Masya Allah, insya Allah dengan menanamkan hakikat amal ma'ruf dan nahi mungkar dapat mengurangi tindakan kekerasan di dunia pendidikan, khususnya di pondok pesantren. Ustaz Atabik, kalau melihat tayangan tadi menggambarkan bahwa pesantren itu lebih banyak sisi positifnya. Oleh sebab itu, tentu saja kita tidak boleh menyamaratakan semua pondok pesantren pada kasus kekerasan meskipun memang ada beberapa kasus yang terjadi. Nah, bagaimana Ustaz Atabik melihat pendidikan di pondok pesantren, Ustaz? Ya, Mbak Utri, saya setuju bahwa masing-masing pesantren punya karakteristik, punya keunggulan, punya keutamaan. Dan semua masyarakat yakin pesantren menawarkan pendidikan yang komplit. Kalau bahasa kiai saya, di pesantren itu ada ibadah mahdhohnya diperkuat. Hablu minallahnya tinggi, sholatnya bahkan ditambah sholat malam, mengaji Qur'annya, puasnya. Namun juga ada ibadah sosialnya yang diperkuat. Sesungguhnya interaksi antar santri itu kan latihan. Bagaimana nanti ketika mereka di masyarakat. Maka diingatkan antar santri saling membantu, antar santri saling perhatian, saling toleran. Tidak boleh yang melakukan hal-hal yang dilarang atau menyakiti atau melukai. Nah, itu sudah ditanamkan karena itu adalah ibadah sosial.
santri itu akan pulang ke orang tuanya, ke masyarakatnya, sehingga dilatihlah dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan itulah dikatakan ibadah di pesantren itu komplit, termasuk ibadah ilmunya, karena kita diajarkan ilmu-ilmu bagaimana menjalankan kebaikan, ilmu-ilmu bagaimana menjaga lingkungan, semuanya insya Allah menjadi catatan yang harus kita kedepankan, bahwa pesantren ini merupakan lembaga yang serius, yang sungguh-sungguh menanamkan ibadah yang komplit. Ibadah madonya diperkuat, sholatnya anak-anak, kemudian sholat malamnya, ibadah puasa, infak sodakonya. Tapi juga tidak kalah pentingnya ditanamkan ibadah sosial. Karena mereka ini akan bermasyarakat, akan hidup berdampingan dengan semua orang. Disitulah dilatih tentunya bagaimana berinteraksi. Dan latihan-latihan itu memang membutuhkan waktu, latihan-latihan itu membutuhkan kematangan. Karenanya tetap insya Allah kita semua yakin lembaga manapun berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Ustaz, mungkin Ustaz juga pernah dengar seperti ini, tapi memang saya juga sering mendengarkan kalau banyak orang tua yang kadang-kadang nih mengancam anaknya, kalau nakal nanti dimasukkan ke pesantren ya. Nah, stigma seperti ini Ustaz itu tentu saja bisa merusak citra pesantren itu sendiri. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, memang ada anggapan bahwa pesantren itu seperti sulap, simsalabim gitu ya. Seperti ada anak nakal, kalau pesantren nanti tidak nakal lagi. Tentu ini satu hal yang sesungguhnya menarik minat, karena dalam konteks ini berarti kan memang akhlak yang ditonjolkan oleh pesantren. Tetapi pesantren itu bukan hanya gudangnya akhlak, gudangnya ilmu. Dari pesantren banyak lahir para pemimpin. Dari pesantren banyak lahir orang-orang ternama, para ulama, para tokoh bangsa. Sehingga insya Allah ya, semua kita, baik orang-orang tua yang memahami pendidikan pesantren atau belum, tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Bukan karena anaknya nakal, tapi ingin yang terbaik. Bukan pesantren itu seperti simsalabim, tapi keyakinan orang tua bahwa insya Allah penanaman akhlaknya, kebiasaan ibadahnya, kemudian hubungan sosial yang baik, itulah yang nanti anak itu kan sangat besar pengaruh dengan temannya. Kalau mungkin ia kurang ibadahnya, ketika masuk pesantren, teman-temannya ibadah semua, ia akan termotivasi. Atau juga kesungguhannya, itulah nilai yang ditanamkan pesantren. Mungkin awalnya dia biasa-biasa saja, berteman dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang sungguh-sungguh, jadilah anak kita pula sungguh-sungguh. Ustaz, mungkin ada satu nasihat Ustaz bagi orang tua ataupun adik-adik yang menyaksikan Muslim Update kali ini yang ingin masuk ke pesantren gitu, untuk bisa meyakinkan hati mereka. Kadang-kadang kan ini sulit ya Ustaz, merasakan kalau di pesantren itu sepertinya semuanya terbatas gitu, tidak boleh main gadget dan segala macam. Nah, bagaimana untuk menimbulkan minat anak-anak zaman now Ustaz untuk mau masuk ke pesantren? Ya, untuk anak-anak semua kita selalu berusaha yang terbaik. Orang tua itu yang dipikirkan adalah yang terbaik untuk anak. Dan ada sarana atau lembaga yang menyiapkan berbagai macam keterbaikan itu. Maka jangan khawatir, bukan kita nanti gaptek. Bahkan diajarkan di pesantren itu bagaimana bermedia sosial. Pesantren itu juga sekarang juga berbasis pada teknologi. Jangan khawatir pula nanti tidak mengenal teknologi, tidak mengenal media sosial. Sekarang pesantren itu berbeda, maaf, dengan pesantren dahulu. Sudah ya integrasi dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Memang ada waktunya. Kalau di luar pesantren kan maaf, kita sebebasnya menggunakan teknologi, bahkan kadang-kadang berlebih-lebihan sehingga dampaknya buruk. Di pesantren itu dilatih untuk dibatasi. Kenapa? Karena pembatasan itu positif untuk anak-anak. Kalau tidak dibatasi, khawatir anak-anak itu akhirnya cenderung gitu ya, mau tidak memperhatikan belajarnya, memperhatikan ibadah dan akhlaknya karena terganggu dengan media sosial. Bukan dilarang, tapi dibatasi. Pembatasan itu untuk kebaikan. Dan insya Allah dengan sarana prasarana pesantren yang memadai sekarang, teknologi pun tidak kalah pesantren itu. Anak-anak lulusan pesantren pun akhirnya juga bisa masuk ke lembaga-lembaga yang kuat ilmu pengetahuan teknologinya. Di situ menunjukkan bahwa pesantren itu bukan menghalangi, apalagi yang meniadakan, tapi membatasi untuk proporsi yang baik supaya seimbang. Kalau tidak kan anak-anak maaf cenderung
untuk lebih banyak bermedia sosial, lupa dengan ilmu, lupa dengan ibadah, lupa dengan akhlak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Atabik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Utri.